Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Yuharti. Kali ini saya akan mencoba mereview kebun kecilku. Ini di bulan Juli ya, bulan di musim kemarau ya. Di bulan ini jarang hujan sehingga kami harus sering menyirami tanaman. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, kemudian klik tanda lonceng agar setiap kali ada video baru akan mendapatkan notifikasi. Yuk kita mulai masuk dari pintu depan, kemudian kita ke arah sebelah kiri akan kita dapati tanaman Thunbergia dan tanaman bougainville taran depan ya. Kemudian kita akan mereview yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini deretan tanaman soka, kemudian ada bonsai andong besi ya. Kita mulai masuk. Ini tanaman koleksi saya yaitu puring purba ya. Ini saya letakkan di tempat yang panas karena puring ini senang sekali dengan cahaya matahari. Ada di sana pohon kamboja Jepang ya. Kemudian ada tanaman lombok yang ini usianya mungkin sudah 1 tahun lebih, tetapi masih berbuah ya, tapi buahnya sudah nggak maksimal dan seharusnya ini sudah harus segera diganti. Kemudian ada puring ini yang sangat cantik yang warnanya kuning menyala ya. Di dekatnya ada pohon terong yang juga mungkin sudah harus diganti. Kemudian di sebelahnya ini di pagar saya tanami kembang telang ya, tanaman telang yang bunganya ini tiap pagi akan mekar dan nanti bisa digunakan untuk membuat teh ya. Ini akan tampak bunganya yang berwarna ungu ya, kembang telang atau bunga telang. Di bawah dari bunga telang ini saya tanami lidah buaya ya dalam pot ya. Kemudian di deretan yang sebelahnya lagi ini ada tanaman andong kemoceng, ada dracaena ya. Kemudian ada tanaman spiderman ya, seperti lili ini yang warnanya hijau putih ya. Kemudian ini deretan tanaman palisota atau walisota ya. Ini tidak senang pada sinar matahari, jadi saya menanamnya di tempat yang teduh, tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Kemudian di deretan sebelah rumah ini ya ada kira-kira ukuran kapling di sebelah rumah ada ukuran mungkin 5 kali 4 meter ya. Ini saya tanami pohon kelapa ya. Kemudian juga di sana ada pembibitan salam yang bijinya saya ambil dari tanaman salam yang ada di belakang rumah. Kemudian saya semai. Kemudian di sana ada tanaman lidah mertua ya, saya tata di dalam pot. Ini tanaman orang katakan hujan emas ini. Ini juga tidak senang pada sinar matahari, jadi saya letakkan tempat agak teduh dan senang dengan air ya. Ini tanaman yang gampang tumbuh. Kemudian saya juga menanam bayam ya. Ini bayam bisa untuk disayur kalau mungkin sayur nggak ada ya. Kemudian binahong juga bisa untuk sayur ya. Ini saya masukkan pot-pot kecil ya. Kemudian masih di depan rumah tadi kita lihat ini pohon cincau ya, yang perdunya sangat tinggi ya. Kemudian deretan pohon tomat yang sudah mulai berbuah walaupun masih hijau ya.
Ini usianya kira-kira ya 1,5 bulan, cepat sekali pertumbuhannya ini. Ya, ini pohon tomat sudah saya beri panjaran bahasa Jawa nih, biar tidak roboh kalau buahnya nanti membesar ya. Ini tanaman kangkung ya, tanaman bayam yang ada di kebun kecil ini, yang bisa untuk stok sehari-hari ya, di samping tanaman lombok. Kemudian ini kangkung ya, ini sudah seharusnya dipanen ya, oleh karena itu kita panen untuk dimasak ya, tetapi tidak begitu banyak, jadi cukup mungkin dimasak 2 kali ya. Tapi ini sangat menyenangkan sekali karena kita menanam sendiri, panen sendiri di pekarangan kita. Ini hikmahnya dari pandemi COVID-19 itu, kita punya waktu di rumah lebih banyak sehingga kita bisa menanam sayuran ya di tanah yang di sela pekarangan ini ya. Kemudian sangat membantu untuk persediaan makanan yang ada di rumah. Kalau pas tidak ada di kulkas, nggak ada sayur, jadi tinggal petik saja, sehat ya. Kemudian tanpa ada obat-obatan. Hewan saya juga si kucing ini senang sekali bermain di tanaman, terkadang rusak tanaman juga gitu. Ini pembibitan kelapa yang saya ambil kelapanya dari tanaman di pekarangan saya juga ya, yang di belakang rumah saya semai. Ini tanaman kangkung ya, menyenangkan sekali ya, kita panen. Kita panen sampai 2 kali ya, untuk kangkung ini ya, kita panen 2 kali. Karena tempatnya sempit ya, kita mau metik kangkung pun juga tidak bisa leluasa ya. Jadi di pekarangan rumah saya itu tidak ada istilahnya tempat yang tersisa nganggur. Jadi selain jalan setapak untuk jalan kaki, itu juga kiri kanannya semuanya saya tanami tanaman ya, entah itu dalam polybag atau di tanah langsung atau dalam pot ya, itu saya fungsikan. Jadi tidak ada tempat yang longgar ya, tapi semuanya saya manfaatkan semaksimal mungkin agar bisa bermanfaat ya untuk ini kebutuhan tambahan bahan makanan di rumah tangga kami dalam kehidupan sehari-hari ya, entah itu lombok, kangkung, bayam dan lain sebagainya ya. Ini sangat berguna sekali, dan sayurnya itu lebih enak dimasak dibanding kalau kita beli sayur di pasar ya, mungkin karena kita tidak ada diberi pupuk yang anorganik, jadi lebih apa ya, lebih enak, lebih tidak kaku sayurnya itu kalau dimasak. Kemudian saya juga menanam pohon kates ya, ini daunnya juga bisa untuk sayur ya. Kemudian juga ada bisa buahnya untuk sayur juga. Kemudian saya juga nanam pohon talas ya, talas. Kemudian ada pohon linjo ya, ini andong merah ya, andong merah ini saya bibit di depan ya. Juga tanaman hias yang lainnya seperti monstera, tapi ini bukan monstera ya. Ada gelombang cinta. Kemudian ini andong besi yang saya jual secara online dan alhamdulillah laku keras sekali ya. Kemudian saya nandur atau menanam pete dalam polybag besar
Ini pembibitan bonsai andong besi, kuping gajah ya, dan pembibitan tumbergia ya, tumbergia. Pembibitan andong besi ya, ini stok untuk dijual online ya. Juga ada di sebelahnya tanaman belimbing wuluh yang mulai berbuah ya. Demikian review sekilas tentang kebun kecil saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, salam sejahtera.